Ibu akan membahas latihan soal mengenai menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik sudut. Oke, kemarin kan Ibu memberikan satu soal di buku LKS, yaitu soal nomor 2. Perhatikan soal yang di depan. Daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier. Jadi ini gambarnya ada garis yang melalui titik 4,0 dan 0,8 dan ada garis yang melalui titik 6,0 dan 0,4. Jadi daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu di sebelah kanan ini yang diarsir. Dan pertanyaannya, yang A, tentukan sistem pertidaksamaan linier. Yang B, tentukan koordinat titik-titik sudut di sekitar daerah penyelesaian. Yang C, tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan fx 11x ditambah 6y. Oke, kita mulai mengerjakan soal nomor A, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Dari grafik kita bisa lihat bahwa kita bisa gunakan cara kemarin. Ini kalau mau pakai cara melalui titik-titik, melalui 2 titik, silahkan. Ibu pakai cara yang lain. Jadi ini garis yang pertama 4x, 4 kali x yaitu 4x yang pertama ya. Terus sama garis ini kan melalui 4 dan 6, berarti ditambah 6y sama dengan 4 kali 6 yaitu 24. Kita sederhanakan, ini garis pertama Ibu kasih nama, ini garis kedua. Untuk garis pertama, jadi kita dapat 4x ditambah 6y sama dengan 24. Kita sederhanakan, dibagi 2, didapat 2x ditambah 3y sama dengan 12. Setelah dapat persamaannya, kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Kita uji, ambil sembarang titik. Misalkan kita ambil titik di daerah yang diarsir, yaitu daerah sekitar ini. Kita ambil 6,4 ya. 6,4 kan titiknya di sini. Jadi kita ambil titik 6,4, berarti 6-nya x, 4-nya y. Masuk ke soal, 2 kali 6 ditambah 3y, 3 kali 4, titik-titik 12. 2 kali 6, 12 ditambah 3 kali 4, 12. Titik-titik 12. 12 tambah 12, 24. Titik-titik 12. Dan ternyata 24 ini lebih besar dari 12. Sehingga pertidaksamaannya yaitu 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan. Kenapa isi sama dengannya? Karena ini adalah garis lurus, bukan garis putus-putus. Lebih dari sama dengan 12. Oke, kita sudah dapat pertidaksamaan yang pertama. Dan yang kedua, garis yang kedua yang ini melalui titik 4,0 dan 0,8. Kita bisa kerjakan 8 kali x, 8x, 4 kali y ditambah 4y sama dengan 8 kali 4, 32. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, kita dapat 2x ditambah y sama dengan 8. Ambil sembarang titiknya sama ya. Ambil titik di daerah penyelesaiannya. Kita ambil aja sama 6,4. Jadi x-nya 6, y-nya 4. Kalian kalau mau ambil titik 6,5 juga bisa, silahkan. Yang penting titiknya itu ada di daerah penyelesaian. Setelah kita dapat titiknya 6,4, masuk ke soal, jadi 2x yaitu 2 kali 6 ditambah y-nya 4 sama ini titik-titik 8.
2 kali 6, 12 ditambah 4 titik-titik 8. 16 titik-titik 8. Ternyata 16 ini lebih besar dari 8. Jadi kita punya pertidaksamaannya 2x ditambah y lebih dari sama dengan 8. Kenapa ini sama dengan? Karena ini garisnya adalah garis lurus. Jadi pakai sama dengan. Kalau garis putus-putus tidak pakai sama dengan. Kita sudah punya pertidaksamaan yang kedua. Dan untuk tambahan pertidaksamaan yang ketiga dan keempat itu dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0 karena di daerah arsirannya ke kanan, di sebelah kanan sumbu Y, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0. Terus di sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, karena arsirannya ke atas berarti Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kita sudah dapat sistem pertidaksamaannya yaitu 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. 2x ditambah y lebih dari sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Oke, karena kita sudah dapat sistem pertidaksamaan linearnya, selanjutnya pertanyaan yang B, tentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaiannya. Jadi di daerah penyelesaiannya ini, sekitaran daerah penyelesaiannya ada titik sudut 0,8, 6,0 dan lagi satu di sini, yaitu titik potong di antara dua garis ini. Jadi kita harus cari tahu dulu titik potong di antara dua garis dengan cara mengeliminasi dan substitusi. Jadi kita cari eliminasi 1 dan 2. Jadi eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kita ambil 2x ditambah 3y, kalau mengeliminasi pakai persamaan ya, sama dengan 12. Dan yang kedua 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, karena di sini sudah ada angka yang sama, langsung saja kita kurangkan. Ini habis. 3y dikurangin y adalah 2y sama dengan 12 dikurang 8 yaitu 4. Y sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Kita sudah punya nilai Y sama dengan 2. Setelah itu kita substitusi. Substitusi ini untuk mencari nilai X-nya. Jadi boleh substitusi ke persamaan 1, boleh substitusi ke persamaan 2, bebas aja. Jadi Ibu pilih persamaan 2 yaitu 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, karena y-nya sama dengan 2, berarti kita ganti. 2x ditambah 2 sama dengan 8. Pindah ruas 2-nya ini ke kanan. Jadi 2x sama dengan 8 dikurang 2. Jadi kita dapat 2x sama dengan 6. Nah, terus x-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Kita dapat X-nya adalah 3. Jadi titik potongnya ini adalah 3,2. Nih, titik potongnya ini adalah 3,2. Itu jadi kalau udah punya titik potong ini, koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaiannya adalah titik-titik sudutnya ada 3,2, terus 6,0 dan berapa tuh 0,8. Jadi titik-titik sudut daerah penyelesaiannya ada 3, 3,2, 6,0 dan 0,8. Karena kita sudah punya titik sudutnya ada 3, kita lanjut mengerjakan soal nomor C. Tentukan nilai minimum fungsi tujuan dari ini. Jadi karena ini materinya mengenai metode uji titik sudut, kita gunakan titik-titik sudut ini untuk menguji apakah
yang mana nilai minimumnya dari fungsi tujuan. Oke, dari titik sudut yang pertama yaitu 3,2. Berarti kita bisa masukkan ke fungsi tujuannya ini. 3,2 itu artinya 3-nya adalah X, 2-nya Y. Kita bisa buat 11 kali 3 ditambah 6 kali 2. Sama dengan berapa ini? Jadi 33 ditambah 12. Kita dapatkan hasilnya 45. Itu untuk titik sudut yang pertama. Terus titik sudut yang kedua yaitu 6,0. 6,0 itu artinya X-nya 6, Y-nya 0. Masuk ke fungsi tujuan ini. Fungsi tujuan 11 kali X kali 6 ditambah 6Y. 6 kali Y-nya 0. 6 kali 0 sama dengan 11 kali 6, 66 ditambah 0. Jadi dapatnya 66. Itu untuk uji titik sudut yang kedua. Dan titik sudut yang ketiga yaitu 0,8. Ini kita substitusi ke sini ke fungsi tujuan. 11 ini kan artinya X-nya 0, Y-nya 8. 11 kali 0 ditambah 6 kali 8 sama dengan, kita cari hasilnya, 11 kali 0, 0 ditambah 48 sama dengan 48. Nah, karena ketiga titik sudutnya sudah kita uji di sini di fungsi tujuan dan diminta adalah nilai minimum, dari 3 titik sudut ini yang mana kalian lihat nilainya paling kecil atau nilainya minimum? Pasti ini kan 45. Berarti nilai minimumnya adalah 45 yang melalui titik sudut 3,2. Oke, sekian pembahasan tentang metode uji titik sudut untuk menentukan nilai optimum. Semoga kalian paham tentang ini dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain lagi. Oke, sampai jumpa.